Bagi kita semua. Selamat pagi. Baik, pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yesus Paku Estipan Mimbali. Saya berasal dari kampus Tipas Santo Serius Artemi. Pertama-tama saya terima kasih kepada teman-teman OMK karena pada hari ini mau mengikuti KDPC. Baik, KDPC kita pada saat ini yang temanya itu kasih Tuhan dalam persaudaraan. Oke, baik, ini tema yang sangat penting buat kita semua pada saat ini. Lebih pentingnya lagi karena kita nanti kan bergaul dengan berbagai banyak orang. Maka tema ini harus bisa disampaikan kepada semua orang. Yang paling ditekankan di sini adalah supaya hubungan keluarga itu tetap harmonis apapun itu kondisinya. Untuk itu mengawali kreativitas kita, mana kita menyanyikan lagu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita, Bapa memandang yang ada kita, bergandengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku yang dapat memisahkan kita, kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Tuhan yang punya kerajaan, kami terima kasih atas segala cinta dan perlindungan sampai saat ini. Terkhusus kami terima kasih atas persaudaraan yang telah kami rasakan selama ini. Kiranya dengan Roh Kudus Engkau selalu menumpang kami dimanapun kami berada, agar kami mampu menembakkan kasih dengan penuh sukacita. Namun kami pujian Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sekarang kita menggali situasi konkret dengan suatu cerita yang sangat menarik. Tema atau judul cerita kita kali ini adalah pemberian diri dari seorang ibu untuk ketiga anaknya. Ibu Anu adalah ibu yang sederhana bagi ketiga anaknya, yakni Roni, Rowi, dan Raka. Mereka hidup dalam KBI Stefanus. Ibu Anu adalah seorang janda yang lama ditinggalkan oleh suaminya. Keadaan Ibu Anu semakin sulit karena kondisi ekonomi dan menanggung semua biaya hidup dari ketiga anaknya. Hal yang paling menyedihkan lagi adalah keluarga ini tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. Tetapi suatu hal yang bersyukur bagi keluarga ini adalah kehadiran sosok seseorang yang baru saja mereka kenal. Dia adalah Pak Yanto yang kondisi ekonominya lumayan cukup. Pak Yanto berkata, Ibu Anu, Tuhan tidak ada lagi sekarang. Tinggallah bersamaku untuk selamanya. Mendengar hal ini, Ibu Anu merasa bahagia karena keluarga mereka sudah ada yang memperhatikannya. 7 tahun kemudian, Ibu Anu mengalami suatu penderitaan yang sangat hebat, di mana kondisi tubuhnya tidak sehat, sehingga dari pihak kesehatan memvoniskan Ibu Anu dengan penyakit pendarahan otak. Mendengar hal ini, ketiga anaknya merasa sedih karena ibunya berbaring di rumah sakit.
Hal yang paling takut bagi mereka adalah kehilangan sosok seorang ibu. Dari sini, pakaian itu ikut ambil dalam kesedihan itu, sehingga pakaian itu berusaha agar ibu Ani sehat seperti semula. Ketiga anaknya pun merasa tidak tenang dan juga suatu frustasi yang sangat tinggi, sehingga membuat mereka berdoa kepada Tuhan supaya sakit yang dialami oleh ibunya cepat sembuh. Mereka pun melakukan berbagai cara untuk meringankan biaya rumah sakit. Salah satunya adalah menjual koran keliling dan menjual kayu bakar. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak cukup, karena hasil jualan mereka tidak begitu banyak yang terjual. Sekali lagi, kasih Tuhan itu selalu ada melalui kehadiran pakaian. Bagi mereka, pakaian itu adalah sosok seorang kakak yang pernah mereka lihat dengan penuh rasa sayang. Malam yang begitu sunyi, pakaian itu hadir dan berkata, "Besok kita ke Singapura untuk operasi ibumu, dan semua biayanya akan ditanggung." Mendengar hal ini, ketiga anak merasa senang dan bangga karena memiliki sosok seorang yang begitu peduli terhadap sesama. Oke, baik, saudara-saudara punya terkasih dalam Tuhan. Kita tadi telah mendengarkan cerita yang begitu menarik. Apakah ceritanya perlu dibaca ulang atau kurang jelas atau bagaimana? Sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, siapakah dalam tokoh cerita ini yang menjadi suatu teladan bagi kita untuk kehidupan kita setiap hari? Oke, baik, saudara Yoli, silakan. Tokoh dalam cerita ini yang mendapat saya itu semuanya yang pertama tidak pertama Ibu Ani yang selalu dengan sabar akan menghidupi dua ketiga anaknya. Karena yang kedua sosok Pak Yanto yang rela bersedia untuk merawat Ibu Ani dan yang ketiga anaknya yang sabar dan yang Baca pertanyaan jawaban yang benar. Mungkin ada lagi dari teman-teman, silakan. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Olive yang telah menjawab pertanyaan tadi. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu, apa yang dilakukan dari ketiga anaknya untuk mengurangi beban biaya rumah sakit? Ya, saudara Charlie, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bahwa sesuai dengan pertanyaan kedua tadi, kira-kira apa hal yang dilakukan oleh anak tersebut untuk membiayai kesehatan. Bapak, dalam cerita yang tadi dijelaskan Bapak, ada beberapa hal yang mereka kerjakan tadi, misalnya menjual kayu api dan juga menjual koran di sekitar dengan maksud supaya bisa mendapat dana itu bisa biaya operasi juga. Tetapi seiring perkembangan waktu, mereka bisa bertemu dengan orang baik. Kalau tidak salah orang baik dalam di sini dari upaya juga, yang banyak ke bawah. Di sini upaya itu beritahu kepada mereka supaya mereka untuk uang banyak untuk uang operasi atau untuk uang biaya kesehatan ini yang ditanggung oleh payah itu. Dan beberapa hari lagi mereka akan bersama-sama pergi ke Singapura. Dan untuk seluruh biaya dan dana berkaitan dengan kesehatan itu ditanggung seluruh upaya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Charlie yang telah menjawab pertanyaan yang sangat menarik buat saya. Mungkin ada jawaban lain. Oke, baik, kalau tidak ada, sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, apakah dalam cerita ini mungkin mirip atau ada pengalamannya mirip seperti cerita yang saya bacakan tadi? Silakan. Ya, saudara Regina, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, ini pengalaman di saya punya kampung. Ada sepasang suami istri yang dianugerahkan anaknya, tetapi mengalami kesakitan. Dalam berjalannya waktu, mereka melahirkan seorang anak laki-laki
mungkin ada pengalaman-pengalaman. Oke, baik, sudah dulu. Jadi kita hari ini mengadakan kasih jalan persaudaraan, dan ini saya ambil pengalaman pembelajaran saya lihat, dan saya ingat hal ini memang pengalamannya bukan saya sendiri, tapi ini saya lihat di media sosial bagaimana kepedulian terhadap orang yang sakit. Ini ada seorang janda yang hidup dengan anaknya, tetapi yang notabene juga anaknya itu mengalami cacat atau lumpuh, dan tentu dia berusaha seorang diri untuk hidupi anaknya. Dan pada suatu ketika ada sekelompok geng motor itu mereka merasa iba atau merasa kasihan kepada ibu itu dan anaknya. Akhirnya mereka berniat untuk mengumpulkan sumbangan dan memberikan kursi roda dan juga bahan-bahan makanan yang lain yang mereka butuhkan pada saat itu untuk diberikan kepada janda tersebut dan anaknya. Dan dari cerita ini saya nanti bisa bahwa ternyata masih ada orang yang baik yang bisa membantu melihat saudaranya yang sedang berusaha. Oke, baik, terima kasih kepada Boleh yang menceritakan pengalaman yang sangat bagus dan menarik. Oke, baik, kalau saya terima kasih kepada diskusikan apa yang dilakukan oleh mereka itu ataupun dalam pengalaman dari teman-teman dari Sudah dan pengalaman bahwa cinta kasih tidak harus menetap bahwa saya ini orang kaya, biarkan itu menjadi kebahagiaan saya sendiri. Biarkan kasih itu sebagai tindakan yang nyata, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia sering memperhatikan orang-orang yang kita Tuhan. Dan yang paling ini kita ini bagaimana persaudaraan kita pun dalam setiap hidup kita rasakan. Kalau kita sebagai orang lain tidak berdaya, kita harus ada di dalam kita harus mengalami apa yang mengalami penderitaan yang mungkin itu saja biasanya. Sekarang untuk mengalami untuk mengalami kategori kita pada siang hari ini, saya meminta untuk membacakan Alkitab. Saudari kasih silakan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus Kristus menurut 1 Yohanes. Berilah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku telah menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada dalam kamu, dan sukacita-Mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih-Mu adalah sahabat-Ku. Jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan menyayangi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengarkan sebuah doa sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan saudara-saudara ketika mendengar bacaan ini? Apakah ada rasa suka, senang, gembira, atau bagaimana? Kalau dijawab.
seperti yang cerita yang pernah kita dengarkan bersama dari bahwa perjanjian yang dibuat oleh Pak Yakub kepada Tuhan. Terima kasih kepada saudara Putri jawaban yang sangat menarik. Dia sebutkan kepada teman-teman untuk mendalami sebuah pertanyaan yang berbaik. Pertanyaannya, perintah manakah berdasarkan Injil tadi yang harus dilakukan kita dalam hidup bersama orang lain? Oke, baik, saudari Nasib, silakan. Baik, perintah dari Tuhan seperti yang terdapat dalam Injil hadis tadi, yaitu saling mengasihi, khususnya yang terdapat dalam ayat 12 yang mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Nasib yang telah menjawab pertanyaannya. Oke, baik, yang paling inti dalam kehidupan kita setiap hari itu, yang pertama itu, kita telah mendengarkan ajaran Yesus tentang kasih, di mana kasih itu telah menerima dan kasih itu telah ada ketika Yesus sudah memulai firman di dunia ini. Pertanyaan sekarang, sudahkah kita sebagai umat Kristus melakukan kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ungkapan hiduplah sebagai saudara bagi orang lain merupakan suatu hal yang sangat penting karena persaudaraan adalah asal dari kehidupan. Ini persaudaraan yang kita rasakan selama ini harus menjaga. Jangan karena begini saudara kita itu mengalami kekurangan, kita mengabaikan saja. Dan yang paling penting itu kita harus bisa menghargai kekurangan orang lain. Dan sekarang kita harus berarah aksi konkret atau rencana yang tidak lanjut. Pertanyaan dari saya, apa kira-kira aksinya yang perlu kita lakukan agar kita saling mengasihi dan hidup sebagai persaudaraan dalam satu orang itu selalu nyata dalam kehidupan kita setiap hari? Oke, baik, saudara, cara silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya berbicara mengenai kerajaan kita dalam atau PDN. Kita kembali dulu ke cerita dalam ayat bahwa kalau kita kaitannya dengan istilah ada perbuatan menolong, maka saya berpikir bahwa masyarakat yang perlu kita lakukan ke depannya yang pertama itu membantu sesama yang menderita itu melalui menawarkan dana. Yang pertama itu kita juga sebagai mahasiswa kita bisa berparti asuhan, bisa menggunakan sedikit dana dan supaya kita juga dapat kita. Terima kasih kepada saudara Cari yang telah melakukan di dalam saudari. Aksi atau tawaran yang saya tawarkan dalam katekesi ini, yang pertama, perlu kita sebagai manusia itu memiliki atau baik, terima kasih atas kesempatannya. Aksi konkret yang saya tawarkan dalam katekesi ini yaitu kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan perlu memiliki jiwa atau perasaan kasih sayang kepada siapapun. Kita tidak boleh memandang siapa yang kita bantu dan siapa yang kita Oke, baik, terima kasih kepada saudari Ina dan saudara Charles. Intinya itu dalam kehidupan kita ini harus ada dasar belas kasihan kepada orang lain. Itu intinya. Dan yang kedua itu harus ada asal keinginan hidup di dalam diri. Kalau kita mempunyai kelebihan di dalam hidup, kita harus selalu kepada orang lain agar orang lain itu merasa senang dan memiliki persahabatan sejati atau persaudaraan sejati yang harus kita lakukan di setiap hari. Dan sekarang kita masuk ke dalam doa umat. Saya minta kepada teman-teman untuk meneruskan doa umat. Pada saat dulu saya berikan. Saya Charles. Mari kita berdoa kepada surga.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa kita semua, kiranya kita hari ini kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita merasakan bagaimana kita berada. Kami juga berdoa yang masuk, kami bisa mengutari persaudaraan yang Tuhan sama kami, juga ada sesama warga. Kami mohon Kita satukan doa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami Yang surga di hadapan-Mu, dalam kerajaan, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami memohon yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. baik. Pertama-tama saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena atas kehadiran kita semua dalam ketika DDS kita bersama siang ini. Kalau kata dalam saya mohon maaf. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan sehingga proses katekisi kami dapat kami jalan dengan penuh persaudaraan, sehingga kami dapat membagi pengalaman iman kami bersama dalam terang Kudus, sehingga kami sungguh merasakan kasih dalam diri sesama kami. Kiranya kami senantiasa membagi kasih kepada semua orang yang kami jumpai dimanapun dan kapanpun. Engkau kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang masa. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selamanya.